Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, di channel kisah-kisah nyata. Nah, semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini kita belajar lagi. Saat ini saya bantu untuk informasikan tentang layanan ataupun tentang asuransi BPJS Kesehatan nih. Nah, teman-teman, banyak tentunya saat ini kita mempunyai atau terdaftar di layanan asuransi BPJS Tenagakerjaan. Dari layanan tersebut kita bisa mendapatkan fasilitas yaitu pengobatan, dan kita mendapatkan fasilitas perawatan yaitu penginapan di rumah sakit. Nah, teman-teman, ini sedikit informasi saja. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ada yang terbayang, namanya kita kan di rumah sakit itu, ada kan contoh kita di BPJS terdaftar di kelas 3, kelas 2, kelas 1, tentunya manfaatnya dan limitnya itu tentunya pasti berbeda-beda ya. Tapi namanya di rumah sakit itu tentunya kan juga ada fasilitas yang berbeda-beda, dari kelas 3, ada kelas 2, ada kelas 1, ada kelas VIP sampai dengan kelas VVIP. Jadi semua tergantung dengan karakter ataupun yang terdaftar di BPJS kita. Nah, kalau BPJS Kesehatan hanya maksimal itu mendapatkan layanan yang di-cover oleh BPJS Kesehatan sampai dengan kelas 1 saja. Biasanya untuk kelas 1 ini biasanya kelas 1 ini satu ruangan itu biasanya isinya 2 orang. Biasanya ya. Nah, teman-teman, tapi ini saya sedikit berbagi pengalaman saja ya. Berbagi pengalaman apa yang saya lihat, apa yang saya tahu. Namanya di rumah sakit itu sebagai contoh, andaikan sebagai contoh saja ya, mungkin ada keluarga kita yang dirawat di kelas 1. Tetapi di saat di kelas 1, andaikan sudah masuk, ternyata terdiagnosa penyakit seperti tampak atau bahasa seperti apa, seperti penyakit yang memang sifatnya bisa menular atau cacar. Secara otomatis maka itu tidak mungkin digabung jadi satu dengan penyakit yang lainnya. Meskipun penyakit yang lainnya sebagai contoh penyakit batuk, ya, pilek, ada mungkin penyakit panas. Nah, penyakit satu-satu yang memang sifatnya seperti tampak ataupun cacar ini yang sifatnya menular dan cukup lumayan membahayakan. Nah, maka ini akan dipisah, teman-teman. Kemana nih kita harus dipisah nih? Nah, biasanya rumah sakit akan menyediakan namanya ada ruangan, ini khusus ruangan seperti apa ya? Ruangan isolasi. Isolasi ini memang yang khusus penyakit yang sifatnya menular. Jadi kita dipindahkan di ruangan tersebut. Tapi biasanya untuk ruangan isolasi itu memang tidak seenak dengan ruangan-ruangan yang memang BPJS kelas 3, 2, ataupun 1, ataupun kelas VIP. Biasanya fasilitasnya ya seperti itu karena isolasi ya. Nah, teman-teman, kalau andaikan kita sudah terdaftar BPJS Kesehatan, kita kalau masuk ruang isolasi, maka secara otomatis juga kan tidak nyaman. Contoh sakitnya panas, ternyata ruangan isolasinya ini memang ruangannya panas, tidak ada AC-nya, hanya kipas ataupun exhaust saja. Nah, maka teman-teman, ini pilihan yang sangat sulit, teman-teman. Kita di ruangan tersebut tapi memang ruangannya seperti itu, namanya ruang isolasi, maka tidak enak. Nah, ada pilihan kedua, teman-teman bisa pindah ke ruangan VIP. Tetapi VIP itu kan tentunya memang yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, tetapi teman-teman bisa pindah dengan ketentuan nanti teman-teman akan membayar yang memang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan, yang terutama pasti fasilitas kamar. Jadi seperti ini, teman-teman, untuk gambarannya ya. Sebagai contoh saja, andaikan BPJS ini mengcover biaya untuk perawatan kita di rumah sakit, ini andaikan biayanya kita tercover satu kali masuk ini andaikan 3 juta rupiah. Contoh 3 juta rupiah karena kita terdaftar di kelas 1. Nah, tetapi karena kita pindah di ruangan VIP, masuknya ruangan isolasi tapi yang memang kelasnya VIP, apakah BPJS kita akan hangus atau tidak?
Nah, jadi secontoh informasikan BPJS kelas 1 kita itu tidak hangus. Apakah bisa membantu? Bisa. Jadi seperti ini. Andaikan teman-teman masuk di kelas VIP, ya. VIP ini andaikan teman-teman masuk dengan ketentuan biaya setelah perawatan di rumah sakit, andaikan biayanya 6 juta rupiah. Sedangkan teman-teman di cover oleh BPJS Kesehatan ini adalah 3 juta rupiah. Jadi ada sisa 3 juta rupiah, baik itu dari perawatan ataupun obat-obatan. Nah, sisanya lah yang nanti teman-teman membayarnya. Jadi BPJS tetap akan membantu teman-teman sesuai dengan ketentuan limit yang diberikan dengan sesuai fasilitas kelas berapa teman-teman mengikutinya. Nah, untuk sisanya sebagai contoh 3 juta rupiah lagi, maka teman-teman tinggal membayar sisanya saja. Tapi sebelum pindah teman-teman harus konsultasi dulu terlebih dahulu kepada pihak rumah sakitnya, mungkin dari perawat, dari bagian kasir ataupun bagian BPJS-nya. Jadi teman-teman, itulah manfaat BPJS Kesehatan. Jadi ada sesuatu yang tidak diduga yang namanya di rumah sakit, apalagi anak kecil teman-teman ya. Dipikir sakit panas, gak taunya sakit keluar tampak atau cacar. Nah, otomatis itu tidak akan digabung. Kita memasuk ruangan isolasi juga anak gak tega. Karena memang butuh sesuatu yang tidak menular dengan anak-anak atau pasien yang lainnya. Otomatis kita masuk ruangan VIP. Nah, di sini BPJS bisa membantu teman-teman sesuai dengan limit yang teman-teman ikuti, sesuai dengan fasilitas kelas berapanya. Jadi teman-teman, itu adalah sedikit informasi, sedikit belajar kita. Saya juga masih sama-sama belajar. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan ditanya. Insya Allah kalau memang saya sanggup menjawabnya, saya akan jawab. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.